Kembali di Net 17, Zizi. Saat perayaan Imlek, barongsai dan kue keranjang itu menjadi sangat tradisi ya. Betul, tapi sebetulnya apa sih makna di balik dua hal wajib itu saat Tahun Baru Cina? Mengunjungi wihara untuk sembahyang ketika Tahun Baru Cina adalah hal wajib yang dilakukan. Selain itu, ornamen serba merah mulai dari pakaian, lampion, serta angpau menambah semarak perayaan Imlek. Tak ketinggalan pula aksi kesenian barongsai yang tampil sebagai hiburan. Tapi tidaklah mudah untuk bisa jago bermain barongsai, apalagi untuk bisa melompat dari satu tonggak ke tonggak yang lainnya. Soalnya saya telah mencobanya sendiri. Tahun Baru Cina atau Imlek identik dengan tarian singa barongsai. Tarian ini selalu menghiasi perayaan Imlek di berbagai tempat dari wihara sampai pusat perbelanjaan. Barongsai lahir dari daratan Tiongkok. Muncul pada masa dinasti Qin di abad ketiga, barongsai memiliki makna spiritual mendalam. Menggunakan singa sebagai simbol, barongsai dipercaya memiliki kekuatan mistis dan magis untuk mengusir roh jahat atau keburukan. Juga membawa keberuntungan, kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan. Gerakan para penari singa yang tangkas merupakan daya tarik bagi yang menyaksikan. Melihat keindahan serta ketangkasan dari aksi barongsai membuat saya penasaran dengan kesenian yang satu ini. Saya akan mencoba mempelajarinya, siapa tahu bisa, dan akan saya pamerkan kepada Nadia ketika Imlek nanti. Di kawasan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Yayasan Kong Ha Hong adalah salah satu perkumpulan yang mempelajari barongsai. Tiap Malai perkumpulan Kong Ha Hong rutin berlatih barongsai. Untuk mempelajari barongsai, ternyata ada syarat usia yang harus dipatuhi. Ya, yang penting pertama adalah apakah dia hobi nggak, senang nggak, nah, itu dulu ya. Jadi kalau soal gender, laki atau perempuan atau agama, apa kita nggak pakai syarat. Yang syarat utamanya mau dan usia 8 sampai 20 tahun itu baru kita terima. Mempelajari barongsai bukan hal mudah. Seorang pemain barongsai wajib memiliki keyakinan hidup serta budi pengerti yang baik. Karenanya, di awal pelatihan barongsai bukan latihan fisik yang diutamakan. Hari pertama yang diajarin bukannya bagaimana main barongsai yang baik, tapi diajarin bagaimana budi pekerti dulu. Budi pekerti hari pertama yang diajarin satu hari itu adalah budi pekerti. Karena dia bilang buat apa saya mengajar Anda pintar main barongsai tapi kamu nggak ngerti budi pekerti. Jika modal budi pengerti telah dimiliki, maka latihan fisik siap dimulai. Ada dua kategori tarian barongsai, barongsai nomor lantai dan tonggak. Nomor lantai atau biasa disebut barongsai tradisional dimainkan di atas lapangan dan punya alur cerita. Untuk nomor tonggak, tingkat kesulitannya sangat tinggi.
Pemain harus lincah melompat di atas deretan tonggak setinggi 80 cm sampai 3 meter. Panjang deret tonggak ada yang hanya 3 meter, namun ada juga yang mencapai 15 meter. Hanya orang yang sudah terlatih yang boleh bermain di atas tonggak. 1, 2, 3, 4. Maju. 1, 2, 3, 4. Mundur. 1, 2, 3. Mundur. 1, 2, 3. Mundur. 1, 2, 3. Maju. 1, 2, 3, 4. Terus maju. Jadi ini adalah teknik-teknik dasar dalam bermain barongsai. Memang dibutuhkan konsentrasi dan juga kelenturan tubuh sebelum bisa melakukan yang lebih susah lagi, yaitu menggunakan tonggak yang ada di sebelah sana. Lebam hingga patah tulang adalah resiko yang harus dihadapi pemain barongsai tonggak. Karena itu, dua pemain harus kompak. Tak hanya soal tarian, namun juga siap menjaga satu sama lain ketika berada di atas tonggak. Main di bagian kepala, dan kesulitannya itu adalah karena lompat-lompat itu mesti tanggung jawabnya gede banget. Dan itu karena kalau misalkan kepala lupa, itu benar bisa terjadi kayak kita menjatuh gitu. Saya sendiri sebagai pemain ekor, tingkat kesulitan yang paling ini sebenarnya tingkat kesulitan yang di atas tonggak, yang ketika kita melakukan tingkat kesulitan itu pemain ekor sulit ngelihat tonggaknya. Jadi main feeling. Kunci dalam bermain barongsai adalah komunikasi serta rajin berlatih. Makin sering latihan, makin selaras pula gerakan dua pemain. Tak cuma soal teknik atau gerakan tubuh, telinga pun harus jeli menangkap ketukan musik yang mengiringi. Semua pemain baru itu mereka harus bisa baca musik atau dia baca not tambur. Kita bilangnya not tambur. Nah, not tambur ini mereka harus ada teori, ada praktek. Jadi contohnya kalau dia mau mukul tambur, simbal, mereka harus tahu dulu mainnya seperti apa, pukulnya seperti apa. Di Indonesia, kesenian barongsai sudah dikukuhkan sebagai cabang olahraga oleh KONI. Kong Ha Hong sendiri adalah kelompok barongsai pertama yang bisa bermain di Istana Negara. Hal ini bukannya tanpa alasan. Prestasi mereka tak sedikit, mulai dari kejuaraan nasional barongsai sampai International Lion Dance Championship di posisi 6 sedunia. Nah, Tommy, jadi ternyata untuk jadi pemain barongsai tidak hanya harus jago aja, tapi harus punya budi pekerti yang baik dulu. Jelas, dan mempunyai kelebihan ya. Maksud saya seperti atlet senam. Tadi lihat nih mereka latihannya seperti apa. Keras juga ya. Keras, Tapi nggak kalau gampang kamu loh. kalau pilih mau jadi kepalanya, tengah atau ekor? Saya jadi kepalanya ya. Dan saya akan menggiring teman-teman saya di belakang, itu nggak usah loncat-loncat. Jadi ngambilin angpau aja di sekitar situ. Susah Kamu kalau lebih loncat. cocok dari buntutnya, Tommy. Bisa angkut banyak orang kayaknya.